tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam. Kita bertemu lagi di program Tadarusan kita dalam rangkaian program Deep Talk with Pase. Jadi mulai hari Senin ini, di bulan Mei ini, minggu pertama ini, saya akan komitmen untuk setiap hari dalam seminggu untuk memberikan program edukasi, pemahaman teologi, juga sesuatu yang bisa saya bagikan tentang iman dan juga Bible ya. Jadi dari Senin sampai hari Kamis kita akan tadarusan membaca Alkitab satu pasal sehari. Kemudian hari Jumat kita akan Bible Clinic. Jadi menggali tentang sebuah katakah, sebuah kalimatkah, atau ada sebuah makna atau pemahaman tertentu dalam iman Kristen, tentunya dalam rangkaian kitab yang sedang kita baca, dan itu akan kita bikin program lebih dalam lagi di hari Jumat, namanya Bible Clinic. Kemudian hari Sabtu ada program saya sama istri saya ya, saya sudah siapkan juga programnya, pasti jadi berkat buat saudara. Kemudian hari Minggu saya akan mulai minggu besok ya, setiap malam jam 9 saya tepatnya akan sharing firman Tuhan ya, dalam program masih rangkaian Deep Talk with Pase, tapi programnya saya beri nama From Above, dari atas ya, dari sorga. Untuk episode yang awal saya akan mengeksposisi kitab Rut ya. Saya sudah recording 4 episode ya dari eksposisi kitab Rut ini, berarti sudah ada 4 seri. Tapi kemungkinan saya akan menambahnya karena khotbah tentang kitab Rut ini di awal pelayanan saya sempat bikin program sampai 6 seri ya. Jadi mungkin akan saya buat juga sampai 6, mungkin 7 seri dari kitab Rut itu, supaya Bapak Ibu dan saya bisa belajar banyak lah dalam pembelajaran kita tentang kitab Rut ya.
Itu Kitab Rut bagi saya adalah kitab yang sangat luas sekali, bisa bicara soal keluarga di situ, bisa bicara soal iman di situ, bisa bicara soal kasih karunia di situ, bisa bicara juga soal pengharapan di situ. Jadi sangat luas ya. Jadi saya mencoba untuk mengcovernya dalam berbagai sisi ya. Akan saya mulai sharingkan mulai minggu besok jam 9 malam di eksposisi Kitab Rut seri yang pertama. Jadi Bapak Ibu ikuti supaya Bapak Ibu diberkati. Nanti kalau misalnya materi itu memberkati saudara, andai kata saudara mau pakai materi itu untuk di-sharingkan di komsel saudara, di persekutuan doa saudara, atau saudara mungkin kemas demikian rupa dengan bahasa saudara untuk dijadikan bahan khotbah, monggo silahkan ya. Nggak usah minta izin sama saya karena ada beberapa yang mau memakai materi khotbah saya itu izin gitu ya. Kalau bagi saya sih penafsiran khotbah gitu ya yang saya bagikan di sosial media itu bagi saya anugerah dari Tuhan ya. Jadi bukan milik saya, karena saya percaya mungkin Bapak Ibu baru mendengarkan penafsiran yang model begitu dari mulut saya, tapi saya sangat percaya dalam sejarah kekristenan yang maafkan saya, sejarah kekristenan yang sudah hampir 2000 dan hampir mendekati 3000-an tahun ini, menuju ke 3000-an tahun ini ya. Saya yakin masa nggak ada gitu pendahulu-pendahulu kita yang menafsirkan dengan mirip seperti yang saya tafsirkan sekarang gitu ya. Jadi pasti ada lah, karena saya juga ketika menafsirkan saya juga mungkin dipengaruhi ya. Di masa lalu ada khotbah-khotbah hamba Tuhan tertentu yang saya dengar, saya ikuti, yang sedang menggali itu mungkin lewat begitu saja tapi terekam di otak saya, sehingga ketika saya menggali ayat itu ya ada memori-memori yang membekas gitu, yang akhirnya mengingatkan saya akan ada orang yang menafsirkan seperti ini. Apalagi saya dulu di awal-awal pertobatan saya di tahun 99, 2000, 2001, 2002 itu saya makanannya buku. Jadi ngebaca buku banyak banget, buku-buku tebel-tebel, buku tafsir, buku buku teologi ya, buku Kristen gitu ya, soal kesaksian itu sehari bisa 1 atau 2 buku ya, dengan cepat saya baca ya. Jadi masa nggak ada gitu yang terekam di saya. Jadi nggak ada khotbah original kalau menurut saya ya. Jadi saya nggak pernah di mimbar berkata ini khotbah orisinil milik saya ya. Paling saya berkata kalau saya lihat sih di YouTube belum ada yang menafsirkan model begini. Tapi saya percaya sebelumnya ada, mungkin di luar negeri kah ya, atau di pelosok daerah yang tidak mengupload khotbahnya di YouTube atau membuat buku gitu ya, sehingga tampaknya saya baru pertama kali yang ngomong itu, tapi saya yakin sebelum saya ada. Jadi monggo silakan yang nanti mau memakai materi-materi yang saya bagikan di Deep Talk with Pasi ini juga silakan. Jadi nggak usah nggak usah cari WhatsApp saya untuk minta izin. Silakan dipakai, selama itu untuk pekerjaan Tuhan, selama itu untuk menyenangkan Tuhan, ya pakai saja ya. Jadi sama-sama kita mengerjakan bagian kita. Saya lewat The Way, mungkin The Way juga atau khotbah saya bisa Bapak Ibu pakai untuk melayani di tempat lain gitu kan. Kalau kita bekerja seperti itu kan enak gitu ya, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Oke, jadi sebelum kita mulai di Senin ini, saya kembali mengingatkan Bapak Ibu yang terpanggil, yang punya hati mau mendalami teologi lebih dalam lagi, jangan tanggung-tanggung ya. Silakan nyemplung sekalian di STT Sangkakala Salatiga yang bekerja sama dengan kami tepatnya yang meminta izin untuk membuka kelas atas nama STT Sangkakala di The Way, di BSD, di tempat kami dan komunitas kami tinggal. Dan karena pandemi, akhirnya kami merubah skenario. Jadi kita akan full online ya. Full online, kita sudah hampir setahun lebih ini full online dan tidak ada masalah. Awal-awalnya ada penyesuaian ya, tapi akhirnya baik ya. Apalagi sekarang jaringan internet juga relatif lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Memang ada kendala tapi pasti bisa disiasati lah ya gitu ya. Dan ini kelas, sekali lagi saya cuma mengulang apa yang sudah saya sampaikan dalam beberapa minggu terakhir ini, bahwa ini adalah kelas angkatan terakhir yang kami kerjasamakan dengan STT Sangkakala. Bukan berarti The Way akan bikin STT, enggak. The Way nggak akan pernah bikin STT karena STT sudah terlalu banyak gitu ya. Dan saya lebih senang
kedepannya nanti teman-teman atau hamba-hamba Tuhan yang mau mendalami teologi bisa mencari STT sesuai dengan warna yang cocok dengan dirinya. Dan ini angkatan terakhir, kenapa? Karena kita hanya bikin MOU atau perjanjian dengan STT Sangkakala cuma 5 tahun begitu ya. Dan saya tidak berniat memperpanjang karena bagi saya cukup ya, visi misi saya membuat beberapa angkatan di kelas ini bersama Sangkakala hanya sebenarnya untuk melengkapi para leader saya untuk belajar teologi ya. Jadi bagi saya sudah cukup, dan saya berikan kesempatan juga jemaat The Way untuk terakhir kalinya mau ikut kalau mau ikut ya. Dan kalau ini udah hampir tahun kedua. Jadi kalau 3 tahun kuliah ya berarti pas 5 tahun MOU-nya selesai. Saya sih berharap semua yang ikut kelas di STT Sangkakala kelas BSD sudah diwisuda begitu ya. Jadi MOU-nya selesai, kami mau wisuda. Ya nggak tahu nih ya. Angkatan pertama sekitar 27 atau 28 sama angkatan kedua total mahasiswa kami. Dan ini kelas angkatan terakhir sudah mendekati angka 20 yang daftar. Jadi Bapak Ibu segera mendaftar, jangan ragu-ragu lagi. Karena tentu kelas di online akan kami batasi ya. Nggak mungkin kita bikin kelas online sampai 50 peserta gitu ya. Terlalu besar gitu ya. Jadi mungkin sekitar 20-an, 30-an gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ini kalau Bapak Ibu lihat flyer di sebelah kanan handphone saudara, itu ada pendaftaran terakhir itu 20 Juni ya. Tapi saya yakin mungkin 20 Mei ini kita akan tutup karena saya tidak buka kelas yang besar sekali ya. Jadi Bapak Ibu yang berniat untuk mendalami ya via online gitu ya, tidak mengganggu waktu kerja saudara, tidak mengganggu aktivitas saudara, karena juga kelas ini disetting sedemikian rupa soal waktu sehingga sangat ringan. Dan juga Bapak Ibu yang sudah mungkin lama meninggalkan bangku kuliah, agak trauma dengan tugas-tugas, percayalah di STT Sangkakala yang saya kelola ini di kelas BSD, kita tidak akan memberikan tugas yang terlalu berat ya, tapi tugas tetap ada karena ini adalah S1 ya, akreditasinya S1, nggak mungkin menyelesaikan satu mata kuliah tanpa tugas gitu ya. Pasti ada tugas tapi sangat minimum karena saya menyadari yang ikut kelas ini adalah semuanya pekerja gitu ya. Dan tadi saya bilang sudah mendekati 20 yang daftar ya, mungkin minggu ini akan 20 yang mendaftar, sehingga kalau sampai akhir bulan Mei ini sudah melebihi apa yang sudah saya siapkan ya kursinya ya, maka akan ditutup begitu ya. Dan Bapak Ibu tentu kalau sudah ditutup tidak akan bisa ikut kelas ini dan akhirnya harus ikut ya kelas di STT lain atau STT Sangkakala mungkin yang langsung juga buka kelas online-nya. Jadi STT Sangkakala di Salatiga juga khusus bikin kelas online-nya. Nah, kami agak mandiri gitu karena di STT Sangkakala yang kami kelola di BSD di The Way, saya yang diberikan di MOU itu saya bisa untuk memilih dosen-dosen saya sendiri ya. Jadi kebetulan saya punya cukup lama di dalam dunia per-STT-an ya. Jadi kenal banyak dosen-dosen yang bagus dan hubungan saya dengan mereka baik ya. Saya juga cukup sepak terjang saya di dunia teologi di beberapa STT juga banyak sekali ya link-linknya. Jadi sampai sekarang masih terjaga hubungannya dengan para dosen-dosen saya yang hebat-hebat itu. Dan ketika saya minta dosen saya di masa lalu, juga rekan-rekan mahasiswa satu angkatan dulu yang sekarang ini sudah lebih terjun lagi kan hati mereka dalam pengajaran gitu. Jadi ada jadi dosen dan lain sebagainya, mereka terus melayani sebagai dosen. Ya itu yang dengan mudah saya hubungi dan mereka pasti bersedia mengajar di tempat yang saya kelola ini ya, karena tadi ya hubungannya baik gitu ya. Semua kalau hubungannya baik, masa depan kita hubungi pasti langsung oke gitu ya, karena emang nggak punya memori yang negatif gitu ya atau yang jelek ya. Ini kelebihan saya, sehingga dosen-dosennya meskipun ini STT Sangkakala ya, notabene STT milik Sinode Jemaat Kristen Indonesia JKI tempat kami The Way bernaung, tapi dosennya banyak dari GBI, dari GSJA ya, dari Gereja Pentakosta, bahkan dari Protestan juga ada gitu ya. Jadi lebih variatif, dan tentu yang saya pilih jadi dosennya ya dosen-dosen yang kompeten lah ya.
Saya agak berani sombong gitu di kelas ini, meskipun kelas program S1 tapi dosennya hampir semuanya ya, saya yakin ada 90% atau 85% lah ya, itu semuanya doktor teologi ya semuanya. Jadi ini menarik karena programnya S1, dosennya semuanya S3 semuanya, bahkan ada beberapa profesor ya yang sudah dan akan ya, saya sudah sedang melobi beberapa profesor lagi untuk mengajar di mata kuliah berikutnya ya, yang akan kita keluarkan di program STT Sangkakala yang kerjasama dengan kami di The Way. Nah, kalau soal kendalanya uang, ya sekali lagi, ini apalagi angkatan ketiga, angkatan yang saya khususkan untuk hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta yang melayani di daerah. Saya tidak mementingkan kemampuan finansial mereka, ya. Tentu akan kita bantu semaksimal mungkin, karena saya ingin melengkapi mereka supaya mereka nanti kalau melayani khotbahnya lebih keren, lebih mateng, jemaatnya diberkati. Ya itu aja goalnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mampu, ya silakan membayarnya utuh gitu ya. Nanti bayarnya berapa? Silakan di scan barcode-nya. Di situ ada formulir pendaftaran, kemudian ada perinciannya. Kalau andai kata Bapak Ibu mampu, ya silakan bayar sesuai dengan yang sudah kami tetapkan. Tapi kalau memang Bapak Ibu merasa berat dengan kondisi sekarang ini, silakan isi formulirnya dulu ya, dilengkapi, dikirim ke kami. Nanti sekretariat akan hubungi Bapak Ibu untuk dijadwal interview dengan saya pribadi gitu ya. Nanti tentu kesulitan di dana atau Bapak Ibu kemampuannya berapa, kita bisa bicarakan di situ, dan percayalah saya akan mensupport, akan mendukung habis-habisan selama Bapak Ibu serius mau mendalami ini, mau komitmen 3 tahun kuliah, mau selesaikan STH-nya, dan saya tentu berharap nanti yang kami fasilitasi dengan bantuan dana dan lain sebagainya ini kedepannya bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau semua mahasiswa kami jadi hamba Tuhan yang mandiri, yang luar biasa, itu udah kesukaan lah ya, udah penghiburan buat saya tentunya ya. Jadi di program ini, di STT ini, saya nggak cari dana, nggak cari uang di sini ya. Ini pure benar-benar pelayanan. Memang mungkin ada ya kelebihan dari dana yang didapatkan dari pembayaran mahasiswa, tapi tentu dana ini dikembalikan lagi untuk misi, terutama mengembangkan pelayanan dan subsidi juga ya, karena di program ketiga ini banyak pendeta-pendeta di pedalaman Kalimantan yang akan kita support untuk ayo sama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya STH ya, tidak punya gelar akademis teologi ya, mau melayani lagi ke depannya, silahkan hubungi saya. Hubungi nomor WhatsApp yang ada, sekretariat, isi barcode-nya, isi formulir dulu. Nanti akan terhubung dengan saya untuk di-interview ya. Nanti pasti kita bantu. Syaratnya cuma 2 ya, punya ijazah SMA. Ini syarat wajib, dan juga internet di rumah tentu stabil ya. Kalau internetnya nggak nyambung, nggak sampai ke rumah, ya tentu kelas online ini nggak cocok buat saudara gitu ya. Jadi kalau 2 itu siap, ya saya rasa 3 tahun semakin lama internet kita di Indonesia pasti akan lebih bagus. Jadi nggak ada kendala, 3 tahun selesai, kita akan skripsi juga online, wisudanya juga online, jadi semuanya online gitu. Tentu ijazahnya juga nanti akan diberikan ya saudara ya. Jadi ini STT Sangkakala, puji Tuhan, akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, jadi sudah disetarakan lah gitu ya, sudah masuk akreditasi, jadi udah bukan abal-abal gitu ya, sudah mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi gitu ya. Oke, silakan ya, jangan lama-lama, mikirnya jangan lama-lama, karena takutnya nanti dalam beberapa hari kalau misalnya tiba-tiba ada belasan yang mendaftarkan menyusul, ya tentu kursinya tidak cukup ya, karena kursi saya batasi sekali ya. Di pikiran saya sekitar 30-an itu sudah sudah cukup besar ya untuk kelas online, dan sekarang sudah mendekati hampir 20 yang sudah mendaftar dan sudah mau komitmen untuk mengikuti angkatan ketiga, angkatan terakhir STT Sangkakala yang kami kelola di The Way ya, di kelas BSD gitu ya. Dan sebelum kita masuk dalam program kita di Senin malam ini, tadarusan kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-26. Kita doa dulu ya Bapak Ibu ya. Bersama saya kita doa. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, agar apa yang kami mau bahas di malam hari ini jadi berkat, dan kami semua selesai nanti jam
10-an lebih, setengah 11-an, 1,5 jam, 1 jaman ke depan, kami mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa kami pelajari, kami pahami, dan akhirnya bisa membuat kami di sisa hidup ini menjadi pribadi yang hidupnya tentunya menyenangkan Tuhan. Bicara kepada kami Tuhan, haleluya, kami siap diberkati. Ya, oke, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pembacaan kita. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mensupport kita juga ya. Ada barcode untuk kalau Bapak Ibu tergerak untuk mensupport menjadi sahabat The Warriors Digital Ministry ya, mau mensupport pelayanan digital kami ini ya, karena jujur saja dalam pelayanan ini kita juga butuh dana ya untuk mengupgrade alat-alat kami ya, sehingga kedepannya nanti kita punya alat-alat yang cukup baik ya. Dan saya di gereja sedang membangun sebuah studio gitu ya, yang sudah jalan, sudah dipakai, cuma alat-alatnya memang sedang dalam proses doa ya, supaya bisa di-upgrade. Jadi nanti kita bisa bikin banyak acara, banyak program yang menarik gitu ya. Jadi andai kata Bapak Ibu diberkati lebih dan diberkati lewat program ini, monggo sesuka cita saudara bisa mensupport lewat nomor rekening yang ada, atau lewat QR barcode, lewat aplikasi-aplikasi yang ada ya. Jadi tentu setiap taburan saudara akan berguna buat pelayanan kami ke depannya ya. Dilihat saja nanti ya bahwa kami memang mau fokus, mau konsen. The Way akan saya arahkan ya, sudah saya transferkan kepada semua leader bahwa ke depan The Way akan lebih fokus melayani secara digital gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi bergabung dengan komunitas kami, ada komunitas doa setiap Sabtu pagi ya. Di flyer di bawah ini Bapak Ibu bisa lihat ada komsel setiap Sabtu sore ya, tinggal ada link Zoom-nya, meeting ID-nya ada, passcode-nya ada. Bapak Ibu tinggal masukkan saja di aplikasi Zoom, nanti Bapak Ibu akan terhubung. Juga ini tadi STT Sangkakala, dan juga kalau Bapak Ibu punya anak ya, anak sekolah minggu, kami ada juga program sekolah minggu digital ya via Zoom, yang tentu sedang kami upgrade juga ya, kami perbaiki ya. Ini sosial media kami, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada nomor WhatsApp juga yang Bapak Ibu bisa hubungi jika ada pertanyaan atau ada apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau pertanyakan kepada kami ya. Kami juga punya aplikasi The Way ya, silahkan di download di Play Store, dan kedepannya akan kami perbaiki agar update ya. Ada renungan harian nantinya, ada macam-macam nantinya ya. Kita lagi sedang gumuli dulu ya, karena SDM kita memang masih terbatas. Jadi kalau saya tuh buat dulu, baru nanti kita bergumul SDM-nya, karena kalau mikirin SDM dulu capek gitu ya. Jadi saya tipikal orang yang pokoknya udah tahu mau mancing apa ya, udah beli pancingannya ya. Soal nanti kapan mancingnya atau mulai mancingnya itu lain soal gitu ya. Yang penting senjatanya udah siap dulu. Kalau saya tipikalnya begitu ya. Kayak dulu kita pelayanan di YouTube ini ya, kita belum punya alat apa-apa ya, saya cuma bikin ya. Pertama pakai handphone jadul gitu ya, terus dikasih pinjam jemaat saat itu kamera handycam bekasnya dia ya, dia punya yang baru, yang bekasnya kami dipinjamkan. Sangat sederhana, tidak terlalu tajam ya, biasa saja kualitasnya. Bapak Ibu bisa lihat itu pertinggalnya di program-program khotbah saya yang 6 tahun lalu ya di channel YouTube ini. Kalau tidak salah per hari ini sudah hampir 950 video yang sudah ada di channel YouTube The Warriors, dan mendekati angka 1000 itu sebentar lagi ya, karena setiap hari kita tayang 2 kali ya, jadi pasti minggu ada 4 kali. Jadi saya rasa dalam waktu beberapa saat lagi kita akan punya pertinggal video khotbah kah, video nyanyian kah, pujian penyembahan kah ya, di channel YouTube ini 1000 ya. Jadi kalau Bapak Ibu baru bergabung dengan kami, kayaknya untuk menghabiskan 1000 materi itu ya butuh waktu 2-3 tahun kali ya, karena kalau sehari bisa cuma 1 ya berarti butuh 3 tahun untuk mengikuti semua khotbah-khotbah saya ya. Saya pernah khotbah soal doa Bapa Kami sampai puluhan seri ya, terus doa tentang akhir zaman juga belasan seri. Jadi pasti memberkati saudara juga ya. Ke depan akan terus saya update gitu ya. Oke, kita akan siapkan Alkitab kita. Bapak Ibu bisa buka Alkitab saudara dalam bentuk buku supaya lebih enak ngebacanya. Dan kita belajar ya, karena kita akan minggu ini selesai Kisah Rasul. Keren ya. Bapak Ibu perhatikan, kita dalam waktu 3 bulan ya, Lukas selesai, Kisah Rasul selesai gitu ya. Jadi habis Kisah Rasul nanti di minggu depan kita akan membahas kitab yang baru. Kitab yang baru ini
saya belum bisa sampaikan karena lagi bergumul benar-benar ya. Yang cocok, yang benar-benar pas, yang disuruh Tuhan tuh yang mana. Sudah ada yang saya siapkan tapi saya belum berani menyampaikannya karena saya belum mantap sekali ya, karena masih ada banyak pertimbangan dan tentu lagi minta yang mana yang terbaik yang untuk diizinkan Tuhan lah ya, sehingga saya ketika membaca dan mengajarkan ini saya firm banget dan Bapak Ibu juga akhirnya bisa mengikutinya dengan baik gitu ya. Dukung doa ya. Minggu depan kita akan dengan kitab yang baru. Minggu ini kita beresin semua Kisah Rasul, bahkan konklusinya, kesimpulannya, apa yang kita dapatkan secara garis besar akan saya bagikan di minggu ini juga. Kita akan sampai saat ini di Kisah 26. Saya buka Kisah 26 untuk saudara. Bersama saya siapkan kitab saudara ya. Nah, oke. Sudah ada perikopnya, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Senin malam ini di tanggal berapa nih? Saya lupa. Tanggal berapa ya? Saya lihat jam dulu. Saya lihat tanggal dulu. Nah, inilah kalau sekarang nggak pernah sekolah tuh masih bingung ya. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Mei, benar ya? Tanggal 3 Mei kita akan membaca bertadarusan, membaca Alkitab satu pasal sehari dari Kisah pasal 26. Kita akan baca Kisah pasal 26 ini, Bapak Ibu, pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Nah, Agripa ini siapa? Bapak Ibu ingat gak? Ya, saya pernah menyampaikan bahwa Agripa ini adalah bukan Agripa. Agripa ini ada dua raja Herodes Agripa yang namanya Agripa ya. Jadi gini loh. Singkat cerita, saya ulangi lagi dengan cepat ya. Di Alkitab kita ini yang paling terkenal itu adalah Herodes Agung. Herodes Agung ini adalah Herodes yang memerintah di zaman Tuhan Yesus lahir. Ketika Maria Magdalena ya, sampai di Bethlehem, kemudian bayi Yesus lahir, terus orang Majus datang, ketemu Herodes, mana bayi raja yang baru lahir itu? Kami melihat bintangnya dari timur ya. Raja Herodes marah karena dia merasa dia tidak punya anak. Siapa yang nanti menjadi raja? Apakah dia dikudeta atau lain sebagainya, sehingga dia memerintahkan bayi di bawah 3 tahun semua dibunuh. Itu Herodes Agung, Herodes yang pertama. Ya, kalau Raja Jawa tuh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama gitu ya. Ini Herodes Agung, Herodes yang paling pertama gitu ya. Pendiri dinasti Herodes. Kemudian Herodes yang kedua yang cukup terkenal juga, yakni Herodes yang ketika memerintahkan agar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Nah, ini adalah anak dari Herodes Agung, namanya Herodes Antipas. Oke. Jadi Bapak Ibu, ada Herodes kedua namanya Herodes Antipas. Dia yang memerintahkan kepala Yohanes Pembaptis itu dipenggal karena istrinya Herodias itu sakit hati karena dia dituduh berselingkuh lah gitu ya. Karena Herodias ini sebenarnya adalah istri dari saudaranya Herodes Antipas. Jadi Herodes Antipas ini mengambil istri yang sebenarnya adalah iparnya dia. Yohanes Pembaptis mengkritik itu dan akhirnya Herodes Antipas sakit hati, Herodias sakit hati, akhirnya ditangkap Yohanes Pembaptis dan dipenggal. Itu Herodes Antipas. Nah, Herodes yang ketiga yang ketemu di Kisah Rasul ini Herodes Agripa. Tapi bukan Agripa yang ini, tapi Herodes Agripa Agung atau Herodes Agripa I. Cucu dari Herodes Agung. Oke. Nah, Herodes Agripa I ini Bapak Ibu bisa baca kisahnya di Kisah Rasul ketika Yakobus Rasul dibunuh dengan pedang, ya. Kemudian ketika Petrus ditangkap juga, ya. Bapak Ibu tentu masih ingat ceritanya di Kisah Rasul karena itu baru beberapa minggu yang lalu, ya. Nah, inilah Herodes Agripa I. Herodes Agripa I ini adalah Herodes yang paling beragama dibandingkan Herodes Agung dan juga Herodes Antipas. Kenapa? Karena dia punya ibu yang adalah putri dari imam besar gitu ya. Jadi Herodes Agripa I ini punya garis imam ya. Imam tuh pemimpin agama orang Yahudi. Sehingga dia dididik oleh kakeknya, oleh ibunya sebagai orang Yahudi yang taat. Maka ketika dia jadi raja, dia sangat Yahudi sekali dan ingin menyenangkan orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Maka di zamannya dia ini, dia akhirnya membunuh Yakobus Rasul, saudaranya dari Yohanes dan juga anak Zebedeus, ingat ya. Kemudian juga menangkap Petrus. Nah, Herodes Agripa I ini kemudian mati, digantikan oleh anaknya Herodes Agripa II. Nah, Herodes Agripa II inilah yang ada di Kisah Rasul 25 kemarin yang sudah kita bahas di hari Jumat, dan juga muncul lagi di
Kisah Rasul pasal 26 ini ya. Jadi Herodes Agripa atau kata Agripa kepada Paulus, Agripa di sini adalah Herodes Agripa II ya, anak dari Herodes Agripa I dan keturunan dari Herodes Agung. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan baca apa yang terjadi di pasal 26 Kisah Rasul ini bersama saya. Kata Agripa kepada Paulus, engkau telah diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Maafkan saya. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaan sebagai berikut. Ya, Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan oleh orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Perhatikan baik-baik ayat 3-nya. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Jadi Paulus memang tahu banget bahwa Herodes Agripa, baik Agripa I yang sudah mangkat, sudah mati, dan kemudian digantikan oleh Herodes Agripa II yang sedang dihadapinya, itu adalah Herodes yang paling beragama Yahudi ya, karena punya garis darah imam tadi. Jadi mereka soal adat istiadat, soal budaya Yahudi, agama Yahudi, mereka Agripa I maupun Agripa II ini sangat paham sekali. Makanya Paulus berkata, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi di ayat 3 ya. Jadi jelas sih Bapak Ibu ya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar, kata Paulus. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi di awal pembelaannya terhadap Agripa ya, di hadapan Agripa, Paulus berkata bahwa semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku di ayat 4 tadi ya. Karena aku tinggal di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Dan Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Farisi ya, dari mazhab. Perhatikan baik-baik kalimat begini ya. Minta maaf dulu ya. Untuk hari ini dan sisa Kisah Rasul kita coba bahasnya. Kalau ada saya temukan kalimat-kalimat yang menarik, kita stop gitu ya, karena di pasal 26, 27, 28 ini tidak terlalu banyak ya ayat-ayatnya. Pasal 26 ini coba saya lihat dulu. Ayatnya hanya sekitar 32 ya. Jadi biasa kan kita perikop ya, tapi supaya nggak skip ya, supaya juga saya bisa lebih dalam lagi di penghujung Kisah Rasul ini, saya membahasnya setiap ada ketemu kalimat yang bagi saya menarik untuk dibagikan kepada seluruh kebenaran yang saya pahami gitu ya. Jadi di sini Paulus berkata bahwa dia orang Farisi dari mazhab atau dari sekte atau dari aliran atau dari kelompok atau dari sekolah begitu ya, yang paling keras dalam agama kita. Jadi orang Farisi atau sekte Farisi atau orang-orang Farisi ini ternyata juga ada banyak banyak aliran ya. Ada Farisi yang mungkin moderat, ada Farisi yang liberal, ada Farisi yang konservatif, ada Farisi yang ekstrim lah, kurang lebih begitu. Dan kata Paulus berdasarkan ayat yang kelima di Kisah 26 ini, dia adalah orang Farisi yang paling ekstrim. Dia berasal dari kelompok Farisi yang paling ekstrim dalam agama ya, lebih radikal daripada orang-orang Farisi kebanyakan, kurang lebih begitu ya. Ya banyak kan ya di dalam kekristenan Bapak Ibu juga bisa tahu lah, bisa kalau kita mau jujur kita bisa melihatnya. Atau misalnya kalau kita coba melihat misalnya agama seberang gitu ya, kan kita tahu kita punya banyak kenalan, sahabat, saudara yang mungkin dari agama yang lain itu masih oke lah gitu ya, masih moderat gitu ya, masih mau bergaul dengan kita, masih mau bercengkrama dengan kita, dikit-dikit nggak najis, dikit-dikit nggak najis, tapi masih mau lah gitu ya. Tapi kan ada juga yang ekstrim ya, yang ekstrim itu ya yang akhirnya gampang melakukan hal-hal yang disebut oleh dunia sekuler sebagai terorisme ya kan, ngebom ya, ngebunuh gitu ya, terus niat jahat gitu ya, yang parah-parah itu ya. Nah ini Paulus tuh ya kurang lebih kalau kita ngebayangin dengan konteks Indonesia sekarang ini ya, dari orang Farisi, dari kelompok Farisi yang paling keras ya,
ekspresi imannya sebagai seorang Farisi. Nah, seperti apa itu? Itu dijelaskan oleh Paulus di kalimat berikutnya. Kita baca ya ayat 6 ya. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi juga aku setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, ini kesaksian dari Paulus tentang siapa dirinya, menjelaskan apa yang kita baca atau kita bahas tadi di ayat yang ke-5, bahwa dia adalah dari orang Farisi dengan mazhab yang paling keras. Ya. Dan dibuktikan dia ya di kalimat-kalimat yang kita baca barusan ya. Aku nih Farisi, seperti Raja Agripa tahu tentang budaya Yahudi, tentu Raja Agripa tahu tentang kami orang Farisi bahwa kami ini mempercayai kebangkitan orang mati ya. Ini kan dipercayai bukan oleh kami saja, tapi oleh nenek moyang kami juga. Dan bagaimana ya kamu yang punya Allah, percaya kepada Allah, kepada Elohim, kepada Adonai, kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu menganggap mustahil bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati? Itu yang kita percayai kok. Dan itu yang kuberitakan sekarang ini, bahwa aku memberitakan bahwa Yesus dari Nazaret yang sudah mati di atas kayu salib di Golgota itu sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Dia mati untuk mengampuni dosa kita. Lah, apa yang salah dari apa yang aku sampaikan itu? Bukankah itu kepercayaan kita? Kurang lebih gitu kata Paulus ya. Dan bahkan kata Paulus untuk memperkuat argumentasinya, makanya saya bilang Paulus ini sangat cerdik atau sangat pintar dalam berkata-kata ya. Kalimatnya tersusun rapi. Kalau kita membaca tadi ya, ini kan tersusun rapi ya. Dia awalnya menjelaskan siapa dirinya, awalnya memposisikan dirinya itu ya sebagai orang yang memang dulunya itu Yahudi yang sejati, Farisi yang paling ekstrim, yang paling keras gitu ya. Dan akhirnya mulai masuk pelan-pelan. Kenapa dia bisa berubah? Bagaimana dia bisa berubah? Apa sebabnya dia bisa berubah? Sampai akhirnya lebih vokal dia menceritakan soal Yesus yang mengubah dirinya. Ya. Jadi kepintaran dalam berkata-kata untuk menjadi seorang saksinya Tuhan itu ya penting, saudara. Penting. Ya. Makanya penting kita bisa menyusun kalimat dengan bagus ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita mau sampaikan, isi hati kita, pikiran kita, iman kita itu bisa terdeliver ya, sampai kepada yang dengar gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak susah kalau kita mau belajar ya. Itu kan hanya teknis berkomunikasi. Itu bisa ada mata kuliahnya atau kelasnya saudara ya. Tinggal belajar aja bisa. Kalau saudara punya uang nggak jadi masalah. Itu kelas-kelas bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kelas-kelas perkembangan kelas pengembangan pribadi itu banyak sekali di luar sana ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi pribadi lepas pribadi, berkomunikasi massa yang baik di hadapan massa banyak yang baik, itu ada kelasnya. Bagaimana kita vokalisasi ya sehingga omongan kita tuh jelas ya, omongan kita itu nggak sangat deso tapi bisa modern, itu bisa diatur semuanya. Dan saya sempat dulu di masa lalu gitu ikut kelas-kelas model begini karena saya menyadari kekurangan saya, kelemahan saya. Saya dulu nggak begini, ya nggak bisa ngomong begini, saudara. Bener, saudara. Ya, saya dari SD, dari TK itu udah agak menonjol kalau dalam bidang organisasi, ya bukannya sombong gitu ya. Dari TK, SD, ya, SMP, SMA itu selalu menonjol lah ya. Bahkan sampai SD itu saya selalu jadi ketua kelas. SMP pun sebenarnya selalu jadi pengurus kelas, pengurus OSIS, ya. Sampai SMA pun demikian, sampai kuliah di sekuler juga demikian, sampai bahkan di dunia pemuda juga demikian, di gereja juga demikian. Dimanapun saya kayaknya Tuhan taruh ya. Saya tuh memang suka dengan berorganisasi dan dilibatkan oleh rekan-rekan untuk berorganisasi, tapi
ya saya sadar bahwa meskipun saya suka berorganisasi itu, saya nggak bisa ngomong gitu ya. Sehingga saya selalu berusaha untuk gimana caranya bukan saya yang di depan gitu ya, bukan saya yang nomor satu gitu ya di organisasi itu. Itu saya berusaha menghindari itu karena saya menyadari keterbatasan saya dalam berkata-kata ya. Saya lebih senang misalnya jadi orang yang dikasih perintah gitu ya, jalanin A gitu, saya bisa kerjain itu ya. Saya bisa buat sebuah event jalan gitu ya. Saya masih ingat di SMA dulu ada kayak pekan seni ya, seni dan budaya ya, kayak apa sih zaman SMA tahun 90-an tuh ada pentas seni di setiap SMA itu kan lomba-lomba tuh zaman tahun 90-an tuh ya. Dan saya SMA di SMA yang terfavorit di Jakarta Barat gitu ya. Jadi ketika itu mau bikin pentas seni ya, tapi terfavoritnya ini ya terfavorit ya, tapi kita lebih menonjol di akademisnya ya. Kalau di Jakarta Barat nomor 1 lah SMA saya. Cuma kalau di dalam pentas seninya kita kalah gitu ya, dibandingkan dengan pentas seni bahkan SMA-SMA yang secara akademis tidak terlalu baik gitu di Jakarta Barat, apalagi kalau dibandingkan dengan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, kita ketinggalan jauh lah. Maka ketika angkatan kami itu di kelas 2 SMA saat itu dikasih kesempatan untuk jadi pengurus OSIS, untuk membuat beberapa acara, kita kepengen bikin acara yang wah gitu ya. Maka panitia bikin rencana mengundang band-band dananya besar ya. Pas dapat dananya besar, mikirnya mereka semuanya, wah ini kita cuma bisa dapat dari proposal orang tua murid gitu ya. Berapa sih yang kita bisa dapat, berapa sih? Saya masih ingat banget tuh, akhirnya saya bersuara ya, kenapa nggak kita coba ke sponsor ya, saya sebut nama rokok gitu ya yang terkenal, terus juga minuman kaleng, minuman bersoda yang terkenal gitu ya, kenapa nggak kita coba? Linknya gimana? Udah, link mah belakangan, yang penting boleh nggak gitu ya. Kita berdiskusi karena kita mau mengundang perusahaan rokok dan juga minuman bersoda gitu ya. Dan setelah debat panjang ya dengan pertimbangan tertentu, akhirnya yang rokok nggak boleh gitu ya. Akhirnya kita mencari sponsor dari perusahaan-perusahaan yang non nikotin, non rokok gitu, karena ini SMA gitu ya. Kita jalan dan itu dapat luar biasa ya. Misalnya saya lupa nominalnya karena itu kan 20-an tahun yang lalu ya. Saya kebetulan dikasih tugas oleh OSIS dan juga panitia sebagai tim pencari dana. Jadi saya itu ketuanya gitu, tim ketua mencari dananya. Jadi ada divisi saya, ada yang nyebar proposal ya ke orang tua murid yang kaya gitu ya, yang kayaknya punya uang bisa ditembak gitu ya, dan sisanya ya itu jalan di perusahaan-perusahaan. Dan yang di perusahaan ini yang mengguidance saya langsung, karena saya emang dari dulu suka ketemu orang gitu ya, tapi untuk ngomong susah memang, tapi ketemu orang tuh suka gitu, orang baru suka tantangan gitu ya. Akhirnya dengan panas dingin, kami masih putih abu-abu, jalan ke perusahaan A, B, C, D. Akhirnya tanpa diduga bahkan oleh saya sendiri gitu ya, itu semua proposal diiyakan, dan akhirnya dana yang dibutuhkan misalnya cuma 10 gitu ya, kita dapatnya berkali lipat ganda. Dan karena dulu belum ada, ya nggak tahu ya, ini dibilang dosa juga enggak, karena ketua panitia, ketua OSIS itu tidak minta kelebihannya dikembalikan gitu ya, nggak ada klausul begitu. Pokoknya kami cuma ditargetkan mendapatkan dana sekian agar bisa mengundang band-band itu ya, itu targetnya. Nah mungkin mereka ya ketua OSIS, ketua panitia juga, dan juga pembina OSIS kami, yang pembina OSIS juga tidak menduga bahwa kami bisa dapat dana sebesar itu gitu ya. Dan akhirnya kami dapat besar sekali ya. Ketika dapat saya juga bingung, waduh, kita dibutuhkan cuma segini, dapatnya banyak sekali gitu kan. Karena yang kerja ya nggak banyak ya, kita doang ya, dulu masih muda juga, nggak kepikiran ini, dan nggak melanggar aturan juga karena nggak ada aturan kalau kelebihan harus dikembalikan gitu ya. Ya udah, kita bikin pertanggungjawaban bahwa dana yang dibutuhkan 10 juta kami bisa usahakan dapat sekian gitu ya, dan sponsor utamanya sekian gitu ya. Dan ya udah, ya, sponsor juga bannernya dapat semuanya ya, ditempelin gitu ya di panggung besar, dan juga di flyer dan di umbul-umbul sepanjang Kemanggisan kita pasang. Dan ya ada sisanya banyak ya, kita bagi-bagi sama tim pencari dana itu yang paling berjerih payah itu ya, semuanya dapat
bagiannya, dan karena saya ketuanya saya dapat yang prosentase yang terbesar. Dan ya itu ya, jadi saya cuma suka di belakang layar, tapi untuk ngomong ya, untuk misalnya sebagai ketua panitia ngomong di atas panggung, saya nggak bisa, saya gemeteran gitu ya. Dan akhirnya saya menyadari ketika saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah atau guru. Saya dulu awalnya dipanggil sebagai karunia saya mengajar gitu ya. Maka saya bilang, waduh, kalau gue ngajar di kelas gitu, gue begini gemeterannya gimana. Makanya sambil menunggu proses saya dipanggil, di interview, itu saya masih ingat banget ya. Saya ikut beberapa kelas komunikasi ya, belajar berkomunikasi, ada teknik-tekniknya. Akhirnya saya mencobanya di rumah, saya beli kaca besar ya, bahasa tubuh gitu ya, terus raut wajah ya, mimik wajah, artikulasi. Dulu orang-orang yang tahu saya sejak saya kecil, artikulasi saya ya nggak sejelas ini, saudara ya. Agak mulutnya nggak dibuka lebar ketika bicara, jadi a i u e o nya nggak jelas, vokalisasinya nggak jelas gitu ya. Tapi itu bisa berubah ya, karena mau berubah. Jadi apa yang mau saya katakan bahwa teknik itu bisa dipelajari ya. Komunikasi itu bisa dipelajari. Dan belajar dari Paulus ini, Paulus tuh pintar sekali ya. Memang dia belajar kan, dia adalah orang Yahudi, Farisi yang terdidik. Dia murid Gamaliel gitu. Jadi dia bukan cuma ekstremis atau teroris gitu ya, atau Farisi yang dari mazhab yang paling keras semata, tapi dia juga otaknya jalan. Ya, pinter dia. Jadi dia mengimani yang keras itu, tapi juga berdasarkan dasar-dasar pemahaman tafsir yang benar menurutnya saat itu sebagai orang Farisi gitu ya. Dan dia saksikan itu kepada si Agripa ya. Dia berkata bahwa aku nih bahkan yang paling keras dulu menentang nama Yesus dari Nazaret. Kalau kita baca ayat 9 itu ya. Hal itu kulakukan di Yerusalem. Aku dapat kuasa dari imam-imam gitu ya, dari imam-imam kepala, dari tua-tua kita ya, untuk untuk membinasakan, untuk menangkap ya. Bahkan aku bukan saja menangkap pengikut Yesus itu yang ada di Yerusalem, bukan saja juga keluar Yerusalem, bahkan ke kota-kota dari bangsa lain ya, dari bangsa kafir gitu ya. Aku dari kota-kota asing, dan terbukti kan dia ketika mau menuju ke Damsyik ya, Alkitab katakan dia setelah mau mendekati Damsyik, dia dijamah ketemu sama Tuhan Yesus gitu kan. Damsyik itu kan di mana? Damaskus itu kan di Suriah sekarang ya. Damaskus itu ibu kota Suriah kan, kalau ya. Bener ya? Kalau belum berubah tuh karena Syria kemarin habis perang sama ISIS kan, saya nggak tahu apakah berubah ibu kotanya atau apa gitu ya. Dan saya tidak terlalu update dengan berita-berita Timur Tengah yang bukan Israel gitu ya. Ya selintingan aja ya. Seingat saya sih ibu kota Syria tuh Damaskus ya. Maafkan saya kalau saya salah ya. Dan Damaskus itulah Damsyik di Kisah Rasul ini. Itu kan di luar Israel, saudara ya. Di luar Palestina. Ini kota asing, cuma karena tidak terlalu jauh dengan Yerusalem, tidak terlalu jauh, hanya tetanggaan benar-benar kayak Indonesia, Malaysia gitu dengan Israel, ya. Makanya banyak orang Yahudi yang diaspora yang ada di sana, di Damsyik itu. Dan pengikut nama Yesus di Damsyik itu sudah cukup besar, sehingga Paulus yang di Yerusalem itu dan imam-imam kepala di Yerusalem sudah mendengar itu. Makanya Paulus minta surat kuasa dari imam besar untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap dan menyeret dan menyiksa orang-orang Yahudi yang mengikut jalan Tuhan atau mengikut nama Yesus itu ya. Jadi pengikut Yesus itu, orang Kristen itu disiksa oleh Paulus. Dan itu yang disaksikan Paulus kepada Agripa II, dan saya percaya Agripa II nggak bisa menentang itu, karena saya sangat yakin dan percaya Agripa II juga sudah tahu perkembangan Kristen saat itu dan bagaimana respon dari orang-orang Yahudi pada umumnya kepada kekristenan saat itu ya. Aniaya, ingat ketika Stefanus dirajam batu, itu aniaya terhadap Kristen, aniaya terhadap pengikut nama Yesus, aniaya terhadap pengikut jalan Tuhan itu sudah mulai masif, sudah mulai sering terjadi di mana-mana. Dan Bapak Ibu tahu dong, Agripa itu raja wilayah di Galilea
Jadi beritanya dia dengar sehari-hari sebagai raja wilayah ya, dia pasti tahu itu. Dan dia pastinya mudah dan mengerti dan memahami apa yang disampaikan Paulus. Bisa jadi bahkan Agripa II ini tahu siapa Paulus ya. Karena Paulus memang bagi menurut kesaksian yang merupakan satu dari sedikit orang Farisi yang punya paham sangat keras itu dan menjadi pemimpin dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang berusaha untuk menyiksa dan juga membuat orang-orang Kristen itu bertobat kembali menjadi Yahudi ya. Itu kan yang dikatakan Paulus tadi. Ya. Dikatakan tadi dia masuk bahkan ke rumah-rumah ibadat, menyiksa mereka, memaksanya untuk menyangkal imannya. Dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah ini Paulus bersaksi ya, kata-katanya sangat, ini kata-kata speech kan, kata-kata pembelaan ya. Saya tidak yakin dia menuliskan ini ya, dia bicara saja, dan bicaranya ini kalau ini benar-benar yang diperkatakannya sangat tersusun rapi ya. Tapi mungkin bisa jadi ya ini disusun juga yang katanya oleh Lukas ya, karena Lukas kan yang nulis Kisah Rasul dan Lukas seorang tabib, dia terbiasa berpikir secara runtut dan sistematis ya. Mungkin saja tidak serapi ini ketika Paulus speech kepada Raja Agripa atau membuat pembelaan kepada Raja Agripa secara verbal ya, tapi diedit demikian rupa oleh Lukas. Tapi saya percaya memang Paulus punya kapasitas ya, kapabilitas juga untuk membuat perkataan-perkataannya ini sistematis ya. Terbukti dari surat-suratnya yang dia tulis dengan tangan ya, baik oleh tangannya sendiri maupun juga oleh juru tulisnya atau orang yang sedang bersama dengan dia. Itu semuanya tersusun rapi ya, tidak ada kayaknya overlapping gitu ya, atau seperti kalau skenario film tuh maju mundur ya. Sehingga kita yang nonton film kadang-kadang bingung, ini apaan ini, di masa lalu apa di masa depan atau masa kini gitu ya. Nah Paulus itu selalu kalau nulis sangat runtut ya, enak gitu membaca alur pikirannya Paulus ya. Nah ya, Paulus hebat. Kalau Bapak Ibu mau jadi penginjil hebat, komunikasinya hebat, belajarlah gitu ya. Jadi jangan gara-gara nggak bisa berkomunikasi hebat terus alasan kita tidak menginjil. Ini konyol. Karena menginjil itu diberikan perintah oleh Yesus kepada semua muridnya. Ya muridnya kan kita juga. Kita kan murid Yesus. Jadi belajarlah mulai sekarang ini untuk berkata-kata atau menuliskan tulisan di WhatsApp kah dengan jari jemari kita, mulai sistematis gitu. Mulai banyak baca juga ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau bikin status ya, bingung kalimatnya gimana, ya coba lihat sekarang ini di YouTube kah atau di internet kah ya, tulisan-tulisan yang ada kita bisa temukan di sana tentang iman, tentang kesaksian mungkin ya. Kita belajar, nggak ada salahnya juga mengcopy paste ya. Karena jujur saja dulu ketika awal-awal saya sekolah teologi ya, saya tuh mengkonsumsi bukan saja buku tapi juga semua khotbah-khotbah ya. Jadi saya masih ingat kok ya, itu zaman masih kaset saudara. Dan awal CD dan masih kaset banyak kan. Itu saya sering ke mana tuh? Ke BPK Gunung Mulia saat itu, ke Immanuel yang ada di Pegangsaan Timur Proklamasi ya. Juga di toko buku Gunung Mulia yang ada di mana tuh? Kok saya lupa tuh. Yang di Senen itu tuh ya, yang di samping Gunung Agung itu ya. Itu saya kesana bukan cuma cari buku teologi ya untuk saya beli kalau memang lagi siap duit, tapi juga ada misalnya saya siap duit 1 atau 100 gitu ya. Itu saya selalu tuh siapin tuh 60 itu buat beli buku, 40 untuk beli kaset. Kasetnya kaset apa? Ya kaset-kaset khotbah, saudara. Baik khotbah itu seminar bentuknya dari pendeta luar negeri atau juga pendeta-pendeta yang saya tahu memang pintar dalam berkhotbah. Ya lepas teologianya bagus apa tidak, saya nggak pentingin saat itu. Apalagi saya juga belum punya kapasitas untuk memahami teologi yang benar, khotbah yang benar secara alkitabiah itu apa. Karena itu kan di awal-awal pertobatan saya di tahun 99, 2000, 2001. Saat itu saya usia masih 26, 27, 28an begitu ya. Jadi masih baru, sekolah SCT-nya juga baru semester 1. Jadi belum bisa benar-benar paham lah gitu ya. Jadi saya masih ingat tuh ya, ada nggak perlu disebutin pendetanya gitu ya, tapi pendeta-pendeta besar saat itu ya saya dengerin pakai
Dulu masih zaman Walkman, saudara. Sekarang mah udah nggak ada ya. Walkman pakai kaset. Jadi sambil saya ke kampus naik Metro Mini, naik Kopaja, naik PPD. Kalau ada berkatnya naik PPD yang AC. Kalau enggak ya naik PPD 213 tuh ya, Grogol Kampung Melayu, karena kampusnya tuh kadang-kadang di daerah Cikini, saudara ya. Jadi naik itu, kalau ada duit banyak saya bisa sambil duduk di atas P11 gitu ya. Saya adem di pojokan gitu di belakang sambil tidur gitu kan, dengerin merem gitu, terus tinggal dengerin khotbah-khotbah itu. Nah, itu saya dengerin tuh, oh mereka bisa bikin ketawa tuh seperti ini jemaatnya. Oh, mereka bisa bikin khotbah yang kayaknya menggugah tuh seperti ini, kalimatnya seperti ini. Oh, ngomongnya begini. Nah, itu tuh terus itu makanan saya tuh. Saya koleksi banyak, saudara. Ya, kaset-kaset seperti itu ya. Tiap ada yang baru saya beli ya. Jadi karena saya sadar bahwa saya punya kelemahan. Nah, itu kalau kita sadar kita punya kelemahan dan mau upgrade, itu pasti ada jalan. Konyolnya banyak kita ngerasa kita nggak punya kelemahan. Oh, kita udah hebat, saya hebat. Nah, kalau udah sampai begitu susah untuk berubah tuh ya. Nah, udah katrok. Udah error tuh ya. Apa namanya? Urat belajarnya gitu ya. Jadi kebetulan saya tipikal orang yang selalu merasa dirinya belum pernah oke gitu ya. Jadi karena belum oke itu jadi ngerasa selalu punya kelemahan. Nah, karena merasa punya kelemahan ini, akhirnya saya berusaha untuk upgrade terus gitu ya. Nah, hari-hari ini pun sebenarnya kalau mau jujur saya juga masih sering dengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Dan bahkan hari-hari ini kalau mau jujur, pendeta atau pengkhotbah yang saya dengar itu pendeta yang masih muda. Yang umurnya mungkin lebih di bawah saya atau sepantaran saya ya. Jarang yang saya dengar yang tua-tua lagi gitu ya, karena cara komunikasinya bagi saya sudah tidak milenial banget gitu ya. Jadi saya dengerin khotbah-khotbah pendeta yang usianya 30-an ya, yang secara mungkin juga saya nggak terlalu pedulikan juga isinya gitu ya, karena saya sudah bisa men-screening ya. Saya cuma melihat bagaimana cara penyampaian gaya bahasa khotbah untuk bisa menjangkau misalnya anak-anak milenial ya. Karena saya tentu ya meskipun umur nggak ada yang tahu dan saya siap kapan saja dipanggil Tuhan, tapi saya juga harus siap untuk bisa nanti umur panjang dan akan terus ada di mimbar supaya bahasa khotbah saya itu bisa diterima oleh anak-anak yang kecil-kecil seusia anak saya gitu ya. Nah, kan harus belajar. Kan nggak bisa kaku gitu. Nggak bisa kayak zaman dulu ya. Makanya saya jujur aja saudara ya, di khotbah saya kan saya jarang pakai kata saya, aku. Saya jarang sekali menggunakan kata baku gitu dalam khotbah. Karena saya melihat bahwa anak-anak sekarang ini ya komunikasinya nggak pakai bahasa baku seperti zaman kita dulu gitu ya. Jadi saya santai aja, nyablak aja gitu ya. Memang karena saya lihat anak-anak sekarang ngomongnya begitu ya. Ya tentu ini menjadi syak juga kadang-kadang sama orang-orang yang dengar khotbah saya pertama kali yang usianya udah 60, 70. Kadang-kadang apa sih nih pendeta kok ngomongnya begini gitu ya. Tapi ya ada sih masukan juga. Ya cuman akhirnya saya harus memilih kan. Ya. Kan nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Nggak bisa memuaskan semua orang. Kalau saya khotbahnya saudara-saudara, saya berkata demikian agar saudara, Bapak Ibu ya dimampukan Tuhan. Nah, kalau gaya khotbahnya begitu ya agak kaku, ya mungkin saya tidak akan khotbah saya didengar oleh anak-anak muda yang usianya di bawah saya. Nah, padahal sekarang ini kan yang menjadi target adalah bagi saya ya, secara pribadi dan hati saya itu anak-anak muda atau yang di bawah saya usianya, karena mereka yang masih punya kekuatan, mereka yang larinya paling cepat ya, mereka yang masih memiliki masa depan gitu ya. Kalau yang sudah tua-tua ya silakanlah, kalau memang nggak cocok sama saya dengerin pendeta-pendeta yang lain aja gitu, yang memang sudah susah untuk berubah dan nggak mau berubah stylenya. Nah, kalau saya kebetulan ya sebisa mungkin nanti kalau misalnya ada yang baru, andai kata nanti 5 tahun lagi model apa namanya khotbahnya harus nge-rap gitu ya, saya akan belajar. Saya pasti akan belajar. Nah, kayak gini-gini aja kan ya. Untuk usia saya ya udah di atas kepala 4 gitu, udah bahkan udah mendekati beberapa tahun lagi udah masuk kepala 5 gitu ya saudara. Untuk berubah mindset untuk bisa gini deh. Untuk kayak gini nih, di depan saya cuma ada kamera kecil, kiri kanan depan saya lampu, depan saya ada mic, ya, ada komputer, dan ini harus dalam bentuk seperti orang ngajar dan berkhotbah itu ya susah loh saudara.
ya. Karena di otak saya dulu dalam pembentukan saya menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan itu kan khotbah itu ya di mimbar, ya. Mau berapapun orangnya, tetap aja ada orang yang denger gitu ya. 2 kayak 3 orang kayak pasti ada gitu. Yang ada responnya. Kadang-kadang kalau saya lucu ya, dia senyum atau ketawa. Kalau lagi saya agak serius menantang, kadang-kadang responnya saya lihat ada yang nangis, ada yang terseduh-seduh. Nah, sekarang saya nggak tahu nih. Kalau lagi khotbah depan kamera gini kan ya, kayak hari Minggu pun kan juga meskipun ada yang datang di gereja tapi nggak sepenuh atau nggak banyak gitu ya, hanya beberapa saja ya. Nah, saya nggak bisa lihat yang di live streaming, yang di siaran tunda apakah merespon khotbah saya dengan seperti yang dulu saya dididik atau dibentuk gitu ya. Tapi kan harus belajar. Jujur aja awal-awal tadarusan ini, awal-awal Deep Talk with Pase, saya masih kagok banget gimana harus ngomong nih. Gila, ngomong sama kamera kayak apaan aja, 1 jam, 1,5 jaman. Tapi lama-lama malah enjoy. Bapak Ibu tahu nggak, waktu awal-awal Deep Talk with Pase, saya hanya niat cuma 1/2 jam. Saya pikir, aku ngomong apa 1/2 jam sama kamera gitu ya. Bisa ngomong apa ya. Imajinasi gue bisa main kan ya. Yang gue lihat cuma kamera kecil gini doang gitu ya. Tapi pas seminggu awal loh, kok khotbahnya 1 jam, bahkan 1,5 jam, bahkan ada yang 2 jam, saudara. Wih, ternyata bisa juga gitu ya. Nah, dari belajar tadi saya menikmati sekarang. Ini udah berapa jam nih? Udah 1 jam lebih ya. Saya mulai menikmati bicara kepada saudara tapi via kamera gitu. Ya, soal kurangnya saya nggak bisa lihat respon saudara nih. Jangan-jangan saudara lagi dengerin saya wah gitu. Saya nggak tahu ya saudara ya. Ya, tapi semoga enggak ya, karena saya tahu saudara tulus-tulus lah. Jadi saya kepengen gitu ya. Nih saya ngelucu begini nggak ada yang ketawa. Yang ketawa saya sendiri kan jadi aneh juga saudara ya. Tapi tadi belajar ya. Nah, saya tipikal orang yang begitu, yang mau berubah ya. Ya ngikutin lah ya. Harus ngikutin. Gereja tuh harus fleksibel ya. Kontainer itu bisa berubah ya. Tadinya kontainernya pakai box, sekarang ini pakai plastik. Plastik nggak boleh, sekarang ini harus pakai yang kardus atau yang daur ulang, yang ya harus bisa berubah gitu loh. Cara khotbah juga harus bisa berubah. Tadinya harus di gereja, di mimbar, harus di mimbar besar, harus ada mic-nya. Sekarang ini hanya di depan laptop saja, di depan komputer saja, layar TV saja, kamera kecil aja. Ya harus bisa berubah. Saya nggak tahu ke depan nanti gimana. Tapi saya sangat percaya kayak film Iron Man gitu ya. Ya, kita pakai hologram nanti. Jadi mungkin sebentar lagi ada teknologinya. Ya, saya bisa disetting sedemikian rupa. Jadi saya bisa difoto pakai 3 dimensi gitu ya. Terus saya tinggal khotbah gitu ya. Dan foto 3 dimensi saya atau video 3 dimensi saya itu bisa bergerak sesuai dengan apa yang saya mau. Sehingga saudara nanti ke depan mungkin ya khotbah saya tuh ya nggak dengerin saya di 2 dimensi di TV atau di handphone atau di laptop aja, tapi tiba-tiba muncul gambaran 3 dimensi saya sambil saya khotbah, jadi seolah-olah saya di situ ya. Dan saya siap kalau teknologinya ada, dan ketika ada kami mampu mengadakan alat seperti itu ya. Tapi saya percayalah ya, kalau kita serius, masa pas sudah zaman seperti itu kita nggak dikasih Tuhan fasilitas sorgawi untuk bisa punya alat seperti itu ya. Makanya saya mau setia aja ya, lagi begini ikutin ya. Meskipun ini tidak canggih-canggih banget, banyak gereja di luar sana yang punya alat lebih canggih daripada kami ini meskipun mahal, tapi kalau di total ya paling cuman berapa gitu ya. Tapi ya kita mulai belajar ya, belajar korban ya. Ada saya korban ya, milik saya pribadi ya. Ketika kita berkorban, kita mengorbankan apa yang kita punya untuk pelayanan. Tuhan tuh nggak berhutang gitu kan ya. Tuhan kirimkan orang-orang yang punya kasih, yang punya hati, mensupport pelayanan kami, mulai mendukung, sehingga akhirnya dengan kami korban hanya bisa beli 1, akhirnya dengan via orang-orang yang terbuka hatinya untuk mensupport mungkin saudara ya. Karena kadang berkat yang masuk ke ke rekening kami, kadang-kadang itu kami nggak tahu siapa gitu ya. Kalaupun ada sebutan, ada namanya, kami juga nggak tahu ini nama yang mana gitu ya. Kadang-kadang kan yang masuk di nomor rekening kan nama lengkap, sedangkan Bapak Ibu kadang-kadang kalau bikin kasih komen misalnya hanya siapa gitu, si A gitu ya, dari mana, sedangkan nama lengkapnya kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi terima kasih loh ya, percayalah kita akan support. Tapi kalau Bapak Ibu mensupport kami lewat dana lewat ini, lewat barcode gitu ya, lewat aplikasi ya, itu malah nggak jelas lagi itu ya. Dan
Ya, mungkin saudara memang benar-benar punya hati yang luar biasa sehingga menggenapi apa yang Tuhan katakan, kalau memberi tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu gitu ya. Jadi nama pun tidak dimunculkan ya. Lewat itu kan kami nggak tahu, dan kami tetap mendoakan meskipun tidak bisa kami sebutkan siapa yang menabur, karena kami nggak tahu itu siapa. Tapi percayalah saudara ya, meskipun kami pun lalai dalam mendoakan itu, apa yang kau tabur itu akan kau tuai nantinya ya. Saya udah pengalaman soal itu ya. Zaman dulu saya udah melayani Tuhan ya. Yang saya lakukan pertama kali ya, saya melayani dengan apa yang saya punya. Belum punya kemampuan berkhotbah ya, punya uang sedikit saya tabur ya. Ya, mensupport hamba Tuhan di kampung-kampung itu saya kerjain sejak tahun 99 ketika saya bertobat ya. Dari cuma 1, akhirnya bisa 3, bisa 5, bisa belasan. Akhirnya ketika belasan saya sampaikan apa yang saya kerjakan tiap bulannya kepada teman-teman saya yang saat itu sudah bekerja, yang punya uang, jemaat yang punya kemampuan ekonomi. Akhirnya mereka mensupport ya, saya kasih namanya. Jadi lewat pelayanan saya itu ada puluhan saudara ya, hamba-hamba Tuhan di pedalaman-pedalaman yang kita support setiap bulan ya, dari saya dan tentu dari teman-teman yang punya hati. Sampai sekarang masih dikerjakan saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen memberkati hamba-hamba Tuhan di pedalaman, silahkan nanti hubungi saya ya. Bisa minta nanti nomor WhatsApp saya. Ngasih berkatnya nggak ke saya ya, nanti Bapak Ibu saya kasih sendiri langsung nomor teleponnya pendeta-pendeta di pedalaman itu. Saya kasih nanti nomor rekeningnya langsung mereka. Bapak Ibu tabur silahkan ya, nggak usah via saya lagi ya. Saya hanya menjadi jembatan ya, supaya Bapak Ibu tahulah ya kemana harus menyalurkan berkat jika memang Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman-pedalaman ya. Ada beberapa ya yang sampai sekarang masih melakukannya ya. Ada yang terus memberi laporan kepada saya, Pak, saya terus menabur untuk si A, si B, si C. Tapi ada juga yang tidak memberikan laporan bulanannya ke saya. Jadi saya nggak tahu juga ya. Saya mau menanyakan juga nggak enak. Nanti takutnya saya mau nanya-nanya lagi, mau nagih-nagih lagi, mau nanya sama yang pendeta yang saya kasih nomor teleponnya juga nggak enak juga. Takutnya ternyata selama ini belum sudah tidak lagi gitu. Jadi saya biasanya ada termin gitu ya. Kalau misalnya sampai 6 bulan gitu ya nggak ada kabar, maka biasanya ya saya anggap mungkin sudah tidak lagi menabur. Maka pendeta itu kalau saya perhatikan masih butuh ya, saya tabur sendiri atau saya berikan nomor teleponnya dan nomor rekeningnya setiap pergumulannya kepada teman-teman lain yang mau mensupport gitu ya. Ayo sama-sama loh Bapak Ibu ya. Kita kerjakan bagian kita. Nah, pelayanan tuh seperti itu, nggak harus Bapak Ibu jadi pendeta gitu, nggak harus Bapak Ibu jadi gembala gitu ya. Kalau bukan panggilannya, banyak teman-teman saya pelayanannya tutup. Kenapa? Katanya nggak nutup. Lucu kalau pelayanan gereja perintisan itu ditutup karena nggak cukup gitu, nggak bisa nutup cover pengeluaran gitu ya. Ya ada gereja yang dijual beberapa sampai ke telinga saya, Pak Seno mau beli nggak gereja nih sama jemaat-jemaatnya. Saya dalam hati mikir, jual gereja sama jemaat-jemaatnya. Kalau jual, Pak saya mau jual ini Pak, ruko yang dipakai gereja Pak, karena saya puji Tuhan mau pindah tempat baru, atau mungkin juga ya taruhlah ya karena saya udah nggak mau pelayanan lagi Pak, itu ruko saya Pak. Ya mungkin masuk akal saya, tapi kalau jual gereja sama jemaat-jemaatnya saya bingung gitu. Lah kasihan banget jemaat-jemaatnya gitu yang nggak kenal gue, tiba-tiba harus nanti tiba-tiba pas gue beli gereja itu harus berjemaat sama gue, kan cocok-cocokan apa enggak kan nggak tahu gitu ya. Dan gimana panggilan si gembalanya gitu. Makanya banyak loh yang sampai ke saya dari via teman, ada yang langsung japri ya. Dan kebetulan memang the way konsepnya nggak seperti itu, nggak buka cabang di mana-mana. Saya nggak ada pikiran masuk ke kota manapun saudara ya, karena bagi saya konsep penginjilan saya sekarang ini ya via internet ini, via YouTube, via sosial media, itu lebih efektif ya daripada merintis buka cabang. Karena buka cabang itu bagi saya energinya saya harus besar yang saya keluarkan ya. Saya nggak mungkin jadi gembala di Serpong dan juga sekaligus jadi gembala misalnya di Manado atau di Papua, gimana bisa. Tapi kalau nanti ada teman-teman di Manado, di Papua, di
Kupang, di kota-kota atau di pelosok-pelosok lain di Indonesia, bahkan di luar negeri, mau melayani cuma nggak punya bendera dan butuh dukungan kami gitu ya, untuk dinaungi, untuk disupport banyak hal gitu ya. Nah, mungkin saja kalau saya lihat nanti dia mau serius, ya kita naungi, sehingga mungkin ada the way di tempat lain, tapi bukan saya yang menggembalakan. Yang menggembalakan ya teman-teman itu. Ya saya hanya sebagai fasilitator lah, sebagai pembina lah, sebagai orang yang memberikan arahan lah, naungan, hanya itu saja ya. Tapi gembalanya ya tetap orang lain, bukan saya gitu ya. Jadi nggak ada tuh konsep the way bikin kemana-mana, jadi nggak kepikiran gitu ya. Karena bagi saya penginjilan, menangkan segala bangsa bagi Tuhan, jadikan semua murid bangsa itu muridnya Tuhan, ya lewat ini, lewat digital ini gitu ya. Oke, kita langsung baca yang berikutnya. Ini malah ayatnya sebentar, saya banyak ngomong ini ya, maaf ya saudara ya. Ini gara-gara sudah ikut kursus komunikasi. Jadi ngomong gak bisa bentar nih. Makanya kalau khotbah hari Minggu cuma 30 menit tuh saya stres. Luar biasa ya. Oke, kita baca perikop berikutnya. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya bersama saya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damaskus tadi saya bilang, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagiku menendang ke galah rangsang. Tapi aku menjawab, siapa engkau? Siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka datang kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu aku tidak pernah aku tidak taat. Ayat 20 ya, kita geser dulu. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil, orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita, sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini kembali statement atau speech pembelaannya Paulus kepada di hadapan Raja Agripa ya. Jadi dia bercerita tentang bagaimana dia berjumpa dengan Yesus yang dianiaya itu dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba di siang hari bolong, dia bersama rombongannya merasakan terang yang jauh lebih terang daripada matahari, dan ada suara dalam bahasa Ibrani yang dia dengar secara spesifik, secara audible. Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Dan akhirnya terjadi interaksi di situ dengan Yesus. Dan Yesus berkata, aku akan mengasingkan engkau dan akan mengutus engkau kepada mereka. Dan itu akhirnya dikerjakan oleh Paulus. Dia menjadi saksi pertama di Damsyik ya, kalau kita membaca sekitar 3 tahunan. Kemudian dia sempat pergi ke tanah Nabatea, ke tanah Arab. Nanti kita akan ketemu ayatnya juga ya, ketika kita membahas tulisan-tulisan Paulus. Kemudian dia kembali ke Yerusalem ya, bertemu dengan rasul-rasul, kemudian mengitari tanah Yudea, dan akhirnya ke Asia, dan akhirnya ke seluruh bangsa-bangsa yang tidak bersunat dalam perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai ke Eropa, ke Athena. Kan kita sudah mempelajari itu kemarin ya. Dan Paulus lakukan itu ya. Ya, itu yang saya dapatkan dari perikop ini kalimat ini sudah. Ya. Paulus mempertobatkan mereka, Paulus mengajar mereka supaya mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah,
serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini yang penting. Setelah bertobat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi jangan bilang sama saya, kau sudah bertobat, tapi pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan itu tidak mencerminkan orang yang sudah bertobat. Udah bertobat tapi pekerjaannya masih sogok orang. Udah bertobat tapi pekerjaannya masih nyuap orang. Udah bertobat tapi pekerjaannya masih korupsi. Udah bertobat tapi pekerjaannya masih jakitin orang, tikam orang, fitnah orang, ya, dari belakang. Udah bertobat tapi pekerjaannya nyakitin orang, ya. Pekerjaannya jinah cabul, pekerjaannya narkobaan, pekerjaannya mabok-mabokan, pekerjaannya curi. Kalau sudah bertobat, maka kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya. Kalau ngomongin dosa, saya juga dulu berdosa, saudara, sebelum bertobat. Kalau ngomongin jahat, ya, saya mau bilang apa? Emang saya jahat dulu, ya. Nyakitin Tuhan, nyakitin orang tua, nyakitin orang yang saya cintai, ya. Tapi ketika bertobat, ya, saya berusaha untuk menghidupi pertobatan itu. Ya berat, saudara. Gimana sih udah punya karakter terbentuk selama ini? Ingat, saya Kristen sejak kecil, Kristen, tapi bertobat sungguh usia 27, 26, sekitar itulah, ya. Ya berarti udah 25-an tahun saya terbentuk dengan karakter seperti itu. Tiba-tiba bertobat dan saya mau benar-benar berubah. Untuk merubah karakter yang 25 tahun membentuk saya bentuk sendiri, itu susahnya minta ampun. Ya. Contohnya dendam, emosional, mau menang sendiri, ya. Wah, itu susah, saudara. Nah, apalagi saya orang yang termasuk orang yang sangat pede, orang yang yakinan gitu lah. orang yang pokoknya kalau punya pemahaman tuh yakin bahwa pemahaman saya itu benar gitu. Ya, jadi saya sulit untuk mengalah sama orang lain gitu. Mendengar orang lain tuh susah gitu ya. Ya lo kalau mau pakai gue, ya ikutin ini. Kalau lo percaya sama gue, ikutin yang gue mau lakuin, ya. Kalau enggak, pakai orang lain. Itu prinsip saya dulu gitu. Dan kalau saya sudah kerjain, ya siapapun yang berusaha untuk merubah ritme saya, ya saya bisa habis-habisan menentang, ya. Berani berhadapan dengan siapapun, termasuk atasan saya saat itu juga gitu ya. Nah, tapi ketika bertobat kan nggak bisa begitu, ya. Apalagi sekarang jadi pemimpin di gereja kan nggak bisa gitu. Meskipun saya tahu saya harus melakukan ini, tapi kan paling nggak saya harus mendengar dulu lah. Makanya kalau di gereja saya biasa mau bikin apa gitu ya, coba ada yang punya ide nggak? Saya dengerin dulu gitu ya. Ya, meskipun kadang-kadang ide yang dijalankan ya ide saya gitu ya. Tapi paling nggak saya beri kesempatan mereka untuk menyuarakan ide. Siapa tahu ada masukan, ada yang saya nggak pahami, ada yang saya nggak ngerti, nggak kepikiran, ya akhirnya memperkaya ide saya, kan bagus kan begitu kan ya. Jadi itu yang saya kerjakan sampai tanggal 17 nanti 17 Agustus ya, kita mau bikin acara besar. Dukung doa dulu ya. Nah, jadi kita mau bikin seminar yang nanti yang isi pendeta-pendeta top-top semuanya, hamba-hamba Tuhan top-top semuanya untuk memberkati kita. Kita mau bikin macam-macam lah gitu ya. Yang besar dalam rangka 17 Agustus dan juga sekaligus ulang tahun gereja Doi ya. Jadi tanggal 17 Agustus nanti sedang kita siapkan. Nah ini saya kumpulin tuh panitia yang saya mau bentuk gitu ya. Ya saya bilang, ayo idenya apa? Ya ada yang bilang, saya punya ide, kasih waktu seminggu gitu ya. Ya ada yang beneran kasih ide, ada yang cuman ngomong aja gitu ya. Mau ngasih ide tapi nggak ngasih ide ya. Tapi saya sih berikan kesempatan ya. Ya saya buat notulen ya, kasih tertulis ya. Nah, nanti bahkan saya bilang kalau sekarang ini ketakutan karena ada saya, karena di The Way itu tipikalnya kalau udah saya ada gitu ya, banyak yang nggak bersuara gitu. Ya karena mungkin saya tuh cepat ya. Contohnya nih kalau rekaman ya, saya rekaman tuh sehari bisa kalau mau 8 episode, 10 episode selesai ya. Ya, jadi dengan program yang saya buat nanti buat Sabtu Minggu ya, itu hanya butuh 2 jaman, 2 hari gitu ya. Jadi ada 2 hari kita rekaman, 2 jaman gitu ya untuk ngambil gambarnya dan sekaligus audio videonya gitu ya. Tapi karena saya kalau tipikal orang kalau mau ya fokus di jadwal, di agenda saya rekaman, ya rekaman aja gitu ya.
nggak bisa ngapa-ngapain ya, datang ke gereja ya fokusnya rekaman. Mau nanti ada tamu siapa suruh tunggu dulu ya. Gue nggak janjian sama lo kalau mau ketemu sama gue ya karena nggak janjian ya karena agenda gue rekaman ya rekaman dulu, kecuali yang urgent ya, apa yang fatal gitu, yang vital banget ya oke lah saya bisa gagalkan rekaman. Tapi kalau sekedar yang ketemu ngobrol, ada yang tiba-tiba datang gereja ya mau main doang gitu kan ya, saya minta maaf ya, biasanya saya agak abaikan dulu karena gue ke gereja hari ini jadwal gue untuk rekaman ya 2 jam selesai ya. Tapi kalau saya perhatikan teman-teman yang lain nih, bukan saya gimana, tapi kadang-kadang saya kesel juga gitu loh, jujur aja, kenapa rekaman lama banget sampai seharian, dan udah sampai seharian tuh berapa, cuma 1, 2 ya, apa yang dikerjain gitu kan. jadi masih banyak orang yang di the way saja tuh nggak bisa jalan secepat saya gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu dong bagaimana saya harus akhirnya mengerem lari saya supaya teman-teman saya tuh nggak ketinggalan jauh ya. Dan ini jujur aja saudara, berat buat saya. Saya tipikal orang yang larinya cepat, kalau udah punya ide tuh pengennya cepat gitu ya. Sedangkan tim yang di belakang itu tim yang ya nggak tahu jalan di tempat, nggak tahu gitu ya. Nah kan saya nggak bisa tinggalin gitu, karena sudah komitmen mau jadi panitia misalnya atau jadi tim gitu ya. Ya mestinya harus ada penyesuaian ya, baik mereka yang harus larinya lebih dipercepat atau saya juga yang harus agak memperlambat supaya ketemu lah gitu sama-sama, meskipun saya tetap di depan gitu ya larinya karena lebih cepat tapi nggak jauh gitu loh. Apa kalau jauh banget kan susah ngejarnya, tapi kalau segini doang ya paling nggak saya masih bisa nengok ke belakang, weh cepetan weh, terus yang belakang bisa iya pak kan gitu. Nah itu kan justru penyesuaian. Nah kalau saya di masa lalu saya nggak bisa kan. Saya kalau di masa lalu tuh ada tim begitu saya tinggal ya. Saya dulu punya pendeta senior juga gitu ya, yang saya anggap apa ya, membimbing saya, salah satu yang saya kagumi. Itu saya kalau ke tempatnya dia, ini ngomongin waktu aja gitu ya. Misalnya nanti janjian ya kita jam 7 berangkat ya. Terus saya baru siap itu jam 7:05, itu tiba-tiba udah nggak ada dia, atau jam 7:02 udah nggak ada tuh dia. Dia udah pergi aja gitu, nggak peduli. Saya mikir gila ya, ini cuma 5 menit, cuma 3 menit gue ditinggal gitu ya. Tapi saya akhirnya belajar, oh ini namanya orang yang tepat waktu, orang yang konsisten ya. Maka ketika saya akhirnya udah paham ini ya, kalau dulu sama beliau tuh ya jam 7 ya, saya jam 7 kurang 10 udah di situ ya. Jadi nggak mungkin saya ditinggal gitu. Dan itu akhirnya saya ikuti ya, karena bagi saya baik ya. Saya itu orang yang terlalu komitmen dengan waktu. Jadi kalau janjian misalnya 8:30 gitu ya, saya meskipun perjalanan hanya 15 menit, saya jam 8 itu sudah jalan ya, harus sudah jalan ya. Jadi kalau bisa, kalau janjian sama orang tuh, kalau saya ya, sebelum orang itu datang saya sudah ada. Itu kalau saya ya. Jadi saya lebih baik nunggu daripada sok-sok jadi orang besar dan ditunggu gitu ya. Tapi ya tadi ya, kadang-kadang ketika janjiannya itu bukan sama saya saja tapi sama tim gitu ya, ya susah gitu ya. Memaksakan kehendak. Tapi kalau dulu saya tinggal benar. Ya. Banyak orang tersakiti oleh sikap itu, padahal sikap itu bagi saya benar gitu ya. Ya kalau lu nggak mau jalan ya udah, ya gue tinggal aja gitu. Jangankan teman gitu ya, dulu punya pacar juga begitu ya. Kalau janjian misalnya bukan janjian nonton, kalau janjian nonton saya tinggal, saya nonton sendirian dong di bioskop gitu ya, nggak enak banget. Tapi kalau janjian kemana gitu ya, leret dandannya gitu ya, aduh, udah lu nanti nyusul aja dah, naik taksi kayak naik bajai kayak apa kayak gitu ya. Saya jalannya duluan. Nanti dia marah-marah ketemu di tempat itu ya bodo amat gitu ya. Atau sekalian nggak usah jadi, nggak jadi datang gitu. Ya saya lebih baik ambil telepon ya, gue batalin janjinya itu daripada saya datang terlambat. Itu kalau saya. Kecuali kalau terlambatnya gara-gara macet ya, ada kejadian di tengah jalan ya, kita nggak bisa menghindari faktor yang nggak bisa kita hindari dong ya saudara ya. Gue datang, gue janjian jam 9, gue datang jalan jam 7 loh ya, 2 jam ternyata nggak bisa gitu ya. Dan ya itu, kalau itu kan mesti dipahami. Tapi kalau dengan kesadaran ingin terlambat itu is not me, itu bukan saya ya. Makanya di The Way, kalau seingat saya ya, selama saya jadi gembala sejak perintisan di The Way, nggak tahu ya kalau saya pas lagi di luar kota ya, jadi nggak ada di tempat ya. Tapi kalau saya ada ya, itu nyaris tidak pernah The Way terlambat
bahkan hanya 2-3 menit dari ibadah. Kecuali ada kemarin tuh kita terlambat dikit karena ada kesalahan dalam teknis, karena online gitu ya, tiba-tiba ada masalah teknis ya otomatis harus diundur. Tapi kalau nggak ada kesalahan teknis ya itu kalau mulai jam 9.45 bahkan jam 9.40 udah kita mulai. Kalau jam 11 maka jam 11 kurang 5 itu semua tim sudah ready ya. Pasti begitu ya. Itu saya nggak pernah membiasakan. Dulu di gereja lama saya itu beda ya. Di gereja lama saya itu saya selama jadi pendeta ada sesuatu yang menjadi masalah di hati saya itu bukan karena apa-apa gitu ya. Karena selalu ngaret gitu loh. Ibadah jam 8, ibadah pertama hari Minggu jam 8 pagi. Ya. Di otak saya ibadah pertama yang ngapain terlambat gitu ya. Maka ya saya datang jam 8 kurang 10, jam 8 kurang 15 sudah duduk gitu ya. Udah tahu pendetanya datang gitu jam 8 mestinya mulai ya. Enggak. Ya. Kenapa alasannya? Jemaatnya masih sedikit pak. Kok nunggu jemaat ya, saya mau bilang apa, orang saya bukan gembala gitu ya, koordinator ibadah juga bukan saya hanya pengkhotbah yang diminta untuk khotbah di situ ya, diperintahkan oleh gembala untuk khotbah di situ ya. Kalau belum ada jemaat nih mau bilang gimana ya, akhirnya mulai 8:30 ya, kadang-kadang jam 9 kurang 15 ya. Nah kalau sesi pertamanya ya udah ngaret begitu, gimana saya akhirnya bisa menyesuaikan dengan jadwal saya berikutnya. Nah maka di gereja itu saya tuh benar-benar punya dosa luar biasa ya. Karena kalau udah ibadah pertamanya aja saya terlambat, bukan saya terlambat ya, ibadahnya dimulai terlambat, saya nggak pernah terlambat datang ya. Kalau yang pertama kedua itu saya usahakan on time. Nah kalau udah terlambat nggak sesuai schedule, otomatis jadwal saya berikutnya itu berantakan. Apalagi kalau saya jadwalnya tuh loncat-loncat ya, jauh-jauh tempatnya, wah udah tuh. Maka saya sepanjang hidup saya di usia 46 ini, yang paling sering terlambat ya ketika saya jadi pengkhotbah di gereja lama sebelum ada The Way ini. Tapi kalau ibadah tengah minggu ya, boleh dicek ibadah tengah minggu ya. Ya ibadah tengah minggu kan nggak pernah berurutan gitu ya. Pasti cuma satu, kalaupun 2 kali ya siang sama malam gitu. Saya nggak pernah terlambat ya. Bahkan saya terbiasa 2 jam sebelum acara saya udah jalan. Apalagi kalau itu misalnya ke Cibubur, itu misalnya ke Bekasi ya, ibadah jam 7 apa jam 6 gitu ya. Saya jam 4, jam 5 tuh udah pasti jalan ya. Karena udah tahu prediksi Jakarta macet dan sebagainya. Jadi nggak mungkin terlambat. Bahkan ibadah belum mulai saya udah datang biasanya ya. Cuman biasanya kalau saya datang saya bisa nunggu di mobil aja gitu. Nggak ketemu sama pekerja nongolin muka dulu gitu ya. Karena tadi saya memang tidak begitu suka dengan ngobrol-ngobrol yang nggak jelas gitu. Kadang-kadang kalau ketemu sambil nunggu waktu ibadah itu ngobrolnya ngalor ngidul. Ngobrolin pendeta lain gitu ya, males ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi nih. Oke. Nah, ayat terakhir sampai 32 nih. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Perikopnya ini keren banget ya. Si Paulus ngajakin Agripa untuk bertobat. Oke, bersama saya ya. Kita baca ya ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus ini coba saya ini dulu ya. Oke. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ya, raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja." Ini keren banget kalimatnya. Agripa ngomong, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Jadi di ayat-ayat terakhir di kisah 26 ini menceritakan bahwa baik Felix
ya, wali negeri sebelum Festus, ya, sekarang ini Festus, bahkan Raja Agripa yang notabene raja yang sangat Yahudi sekalipun, yang pro kepada Yahudi sekalipun, itu mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak temukan kesalahan apapun yang setimpal untuk menghukum Paulus. Bahkan apalagi hukuman mati. Penjara aja nggak setimpal, apalagi hukuman mati. Nah, problemnya memang Paulus nggak bisa dilepaskan karena dia sudah naik banding kepada Kaisar. Nah, kalau kita baca pasal-pasal terakhir, dia naik banding, kita tahu kenapa alasannya, ya. Paulus naik banding kan karena orang Yahudi tetap berkeras untuk menuntutnya, ya. Dan Paulus sadar kalau dia diadili tetap di di wilayah Palestina, ya ini pasti nggak fair gitu, karena meskipun di situ ada wali negeri, ada raja, tapi desakan dari imam besar, imam-imam kepala, orang Yahudi lainnya terhadap dia itu sangat besar pengaruhnya, ya. Dia nggak akan dapat pengadilan yang fair gitu. Makanya dia sebagai warga negara Roma naik banding kepada Kaisar. Nah, karena sudah naik banding, maka mau nggak mau pengadilannya harus di hadapan Kaisar. Di mana? Di Roma. Nah, tempat yang netral gitu ya. Tapi akhirnya karena dari Yerusalem dan Roma itu jauh sekali, ya butuh waktu panjang untuk sampai kepada Kaisar. Belum tentu juga sampai di Roma nanti langsung diadili, ya, karena tentu orang yang mau diadili atau bertemu dengan Kaisar itu juga butuh waktu panjang, ada birokrasi tertentu, ya. Sehingga kalau kita membaca nanti di pasal-pasal terakhir, Paulus bahkan ada sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan, saya lupa ya, 2 tahunan kalau nggak salah, ya. Ada di tahanan di Roma, ya, di mana satu sisi dia belum menghadapi pengadilan Kaisar di situ. Jadi dia masih nunggu, ya, di tahanan di rumah gitu, ya. Dia diberikan keleluasaan untuk menerima orang, dan orang bisa datang, murid-muridnya bisa datang, teman-teman sekerja Allah yang melayani Tuhan saat itu di Roma bisa datang, bahkan bisa menerima tamu dari manapun, ya. Tapi dia dalam tahanan rumah, ya, tidak bisa kemana-mana, tidak sebebas orang merdeka, tapi ya tidak di penjara, tidak di sel begitu, ya. Dan ini yang terjadi atas Paulus. Jadi di sini yang kita pelajari, yang saya mau bagikan, bahwa Tuhan bilang nanti di akhir zaman kamu akan menderita karena aku, kamu akan disiksa karena aku, dan lain sebagainya. Paulus sudah mengalami ini. Ya, ke depan mungkin bisa jadi kita akan mengalami sebuah masalah hukum, kasus hukum, bahkan bukan karena kita salah, tapi karena iman kita. Ya, dicari cara lah, dicari peluang lah, sasaran tembak lah, sehingga kita akhirnya diproses hukum. Ya, kita tolak dalam nama Yesus terjadi atas kita. Tapi kalau kita membaca biografinya Paulus ini, ya, Paulus bahkan pembesar sekalipun berkata, aku nggak nemu kesalahan apapun yang bisa membuat dia dipenjara, apalagi kalau dihukum mati. Mestinya bebas ini orang, ya. Tapi ya tadi, ya, karena imannya, ya, Paulus harus melewati penderitaan sampai bahkan akhirnya mati, ya. Dan siapkah saudara untuk itu? Jadi ya, sebelum parno lah dengan mikir itu, kerjakan dulu bagianmu hari ini. Jadi pekabar Injil, jadi alatnya Tuhan, hiduplah dalam pertobatan, ya, berbuatlah, lakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan pertobatanmu. Ya, lebih spesifik lagi, tanyalah panggilan Tuhan untukmu apa, supaya kita bisa di situ bukan saja cari makan untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi di situ juga kalau udah tahu panggilan Tuhan itu apa, di situ juga kita bisa melayani Tuhan sepenuh hati, gitu ya. Kayak saya gini, saya tahu panggilan Tuhan itu apa, ya. Jadi saya siapkan hidup saya berikan hidup saya dengan konsekuensi, ya, saya akan benar-benar full melayani Tuhan. Dan soal penghidupan, soal makan dan minum, pakai, saya percayakan semuanya sama Tuhan, ya. Meskipun, ya, kalau ngomongin materi dibanding teman-teman yang seusia saya, yang punya prestasi di SMP, SMA, kuliah yang setara saya, mereka semua mungkin lebih berkelimpahan secara duniawi gitu ya. Tapi saya tidak pernah merasa diri saya kekurangan untuk apapun juga. Jadi ya, kalau diukur-ukur di apple to apple, ya, saya jauh sama mereka, ya, di bawah mereka. Tapi yang namanya kehidupan saya cukup lah, ya. Mau apapun ada gitu, ya.
tapi tidak bisa berlebih memang ya. Cukuplah semuanya. Yang penting shalom, damai sejahtera tuh ada. Saya nggak pernah khawatir apapun. Nggak pernah ketakutan apapun. Ketakutan dipecat, ketakutan dimarahin bos, ketakutan untuk apa gitu ya. Ya, saya tenang, hidup saya lebih enak, lebih nyaman. Dan yang terutama dalam pekerjaan yang Tuhan berikan ini, panggilan yang Tuhan berikan ini, saya bisa melayani Tuhan sepenuh hati. Sehingga hal-hal seperti ini nih ya, bikin program setiap hari jam 9 malam, entah yang ini sekarang rekaman saudara ya, maaf ya, karena minggu ini saya banyak kegiatan, jadi untuk bisa live tiap hari agak bermasalah, jadi saya rekam dulu ya, rekamnya tetap di hari Senin. Ini sekarang ini jam 7:30 ya, nanti naik di jam 9 ya. Habis ini saya rekaman lagi untuk beberapa hari ke depan gitu ya saudara ya. Jadi meskipun saya harus rekaman, saya harus live streaming gitu ya, tapi saya menikmatinya ya, enjoy dengan hal-hal ini, karena tadi ya saya melakukan apa yang menjadi panggilan yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga bisa ada passion, ada semangat ya dalam melakukan semua hal tadi. Oke, gitu dari saya. Semoga diberkati. Terima kasih. Jangan lupa kasih komen ya. Jangan lupa subscribe ya. Karena kalau di subscribe banyak tentu ya bukan untuk gaya-gayaan saudara, tapi jujur saja kalau di dalam dunia digital, kalau ada satu channel yang di subscribe banyak, itu pasti orang-orang yang baru nyangkut di situ, subscribernya banyak nih, pasti programnya bagus-bagus. Nah kan gitu ya. Jadi kalau andai kata saudara diberkati lewat program ini, subscribe gitu channel YouTube kami ini ya. Terus tekan tanda loncengnya. Jadi kalau semakin besar subscriber kita, ya saya nggak pentingin berapa yang kita dapatkan dari uang dari iklan di YouTube sebenarnya ya. Karena bukan itu goalnya ya. Kecil kalau mau jujur-jujuran ya, kita nggak dapat banyak ya. Baru sekali atau 2 kali doang kita dapat mencairkan dana dari YouTube ini, dan tidak seberapa ya. Tapi kalau pengalaman saya ya, kalau saya lihat link-link apapun, kalau subscribernya besar, saya penasaran gitu. Paling nggak pengen tahu lah ya. Dan kalau akhirnya benar-benar, ini keren banget memang nih program-programnya ya, mau nggak mau akhirnya saya subscribe dan terus update program itu. Jadi tolong di subscribe kalau sudah diberkati ya, dikasih like program ini nih, hari Senin ini kasih like. Jadi mestinya kalau ada yang nonton nanti jam 9 ini, ada yang nonton 100 orang ya, like-nya ada 100 gitu. Saya nggak pernah tuh nembus sampai like-nya 100 dalam setiap program Deep Talk itu pasti. Jadi tolong di like gitu ya, kasih komen, terus di share kepada banyak orang yang belum kenal program ini lewat sosial media saudara, WhatsApp saudara, Instagram saudara, Facebook saudara, di tag gitu mereka, supaya programnya jadi berkat bagi banyak orang. Gitu ya saudara ya. Terima kasih buat supportnya, terutama doanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segala-galanya, dan kami saat ini mau sudahi program hari Senin malam ini di pembahasan Kisah pasal 26. Doa kami di minggu ini kami bisa selesaikan tadarusan Kisah Rasul kami, dan akhirnya minggu depan kami bisa masuk dalam pembahasan kitab atau surat yang baru yang bisa kami mulai di Senin mendatang. Berkati semua yang hadir, berkati semuanya, berkati juga Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan yang sakit, terutama yang sakit COVID-19, Tuhan jamah pulihkan segera, dan berkati Indonesia. Tidak lupa kami doa berkati India Tuhan, agar ada pemulihan dari Tuhan, sehingga semua rakyat India boleh kembali tenang, bisa kembali melakukan aktivitasnya dengan normal. Dan berkati gerejamu dimanapun Tuhan taruh mereka, hamba Tuhan yang Tuhan utus, bahkan di pedalaman, berkati mereka lebih gila daripada kami semua yang ada di kota. Tapi juga jangan lupa berkati The Way Tuhan, terutama pelayanan digital kami, sehingga pelayanan ini semakin berdampak, dan akhirnya di atas segala-galanya apa yang kami kerjakan dalam pelayanan di The Way ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami mau istirahat malam, berkati tidur kami, mimpi bersama Tuhan, ampuni salah dosa kami, bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang bugar. Malam hari ini Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya bagi Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, oh yes, oh yes. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, how I long to be deeper in love. Oh yes. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok ya. Semangat terus dalam Tuhan. God bless you.